Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Labib, PDI PPG Daljab dalam jabatan Batch 3 LPTK YN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2022. Biasanya kita lanjut akan mengupas video pembelajaran tugas lokakarya. Di dalamnya ini ada materi faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pertama ada kompetensi dasar, kedua ada indikator, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, kita masuk kepada peta konsep faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam pada masa modern tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Pertama, A. Islam pada masa modern. Yang kedua, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang ketiga, pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Yang A. Islam pada masa modern. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh tiga faktor. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa khususnya Prancis. Selanjutnya ada tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha tahun 1765 sampai 1849 Masehi. Pokok-pokok pemikirannya, yang satu, mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 Masehi sampai 1849 Masehi. Yang kedua, dalam bidang militer, Muhammad Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Seif untuk melatih tentara militer Mesir. Dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, Ali Pasha melakukan pendidikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penterjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah kunting, sekolah sipil, sekolah irigasi, sekolah industri, sekolah administrasi, sekolah pertanian,
sekolah perwira angkatan laut, sekolah industri bahari, sekolah tinggi kedokteran. Selain itu, Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya ada Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Pokok-pokok pemikirannya, yang pertama, bidang pendidikan meliputi dua hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Yang kedua, bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran tergantung pada tanah yang subur. Yang ketiga, bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan dua jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Ketiga, yang keempat, tentang cinta tanah air atau patriotisme. At-Tahtawi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Yang kelima, bidang pemerintahan. Menurutnya, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Ada Jamaluddin Al-Afghani. Pokok-pokok pemikirannya, yang pertama, penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam memperdakan umat. Yang kedua, menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan bersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga, antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruannya tentang kesetaraan gender ini pun berdampak emansipasi wanita. Yang keempat, berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Pokok-pokok pemikirannya dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Yang selanjutnya, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Selanjutnya, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maj. Selanjutnya, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kemudian ada Rashid Ridho. Pokok-pokok pemikirannya: 1. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. 2. Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Selanjutnya, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern. Selanjutnya, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan suasana, tempat, dan zaman ia ditetapkan. Selanjutnya, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pokok berikutnya, Sultan Mahmud II. Pokok-pokok pemikirannya: yang pertama, melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan pendidikan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga madrasah. Selanjutnya, mendirikan sekolah Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah Maktabi Ulumi Adabiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penterjemah. Selanjutnya, mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Kemudian, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya.
Kemudian menghapus pengultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Tokoh selanjutnya ada Namik Kemal. Pokok-pokok pemikirannya, yang pertama, Islam mengajarkan maslahah al-ammah, kebaikan untuk masyarakat umum. Khalifah atau pemimpin tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan hal tersebut. Selanjutnya, kepala negara dalam memimpin tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan politik Khalifahan Turki Utsmani saat itu mengalami masalah. Menurutnya, jalan keluar dari masalah tersebut adalah perubahan sistem pemerintahan dari absolut menjadi konstitusional. Selanjutnya, pemerintahan yang demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena saat pemerintahan Khulafaur Rasyidin menggunakan corak demokrasi, yaitu menggunakan sistem baiat, merupakan bentuk kedaulatan rakyat. Selanjutnya, negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Contoh selanjutnya yaitu tokoh dari Sayyid Ahmad Khan. Pokok pemikirannya, yang pertama, cara yang baik untuk mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. Karenanya, ia mendirikan sekolah yang bernama MAOC, Mohammedan Anglo-Oriental College di Aligarh. Selanjutnya, penyebab kemunduran umat Islam adalah umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Selanjutnya, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Selanjutnya, antara hukum alam dan Al-Quran sejalan. Hukum alam adalah ciptaan Allah, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah. Selanjutnya, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama zaman dahulu tidak mengikat bagi umat Islam. Selanjutnya, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Pokok-pokok pemikirannya, yang pertama, bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran ziraki dan cinta ishq. Selanjutnya, Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru, dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan progresif. Selanjutnya, pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntunan zaman. Selanjutnya, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya, berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Selanjutnya, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik, sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Tema selanjutnya ataupun faktor selanjutnya adalah pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Tumbuhnya organisasi Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh pembaharu Islam pada masa modern. Yang pertama ada Jamiatul Khair. Waktu berdiri 17 Juli 1905, tokohnya Sayyid Shihab bin Shihab, tempat Jakarta, fokus pada pendidikan. Kedua, Syariat Islam atau disingkat biasanya SI. Waktu berdirinya 1905, awalnya bernama Syarikat Dakwah Islam, berubah nama menjadi SI tahun 1912. Tokohnya adalah Kiai Haji Samanhudi atau Hos Cokroaminoto atau Abdul Muiz atau Abu Salim. Tempatnya di Solo, fokus politik, dakwah, dan sosial. Nomor 3, Persatuan Umat Islam PUI, berdiri 1911. Tokohnya Kiai Haji Abdul Halim, tempat Majalengka, Jawa Barat, fokus pendidikan dan dakwah. 4, Muhammadiyah, dari 18 November 1912. Tokohnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tempatnya di Yogyakarta, fokus ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Yang kelima ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, waktu berdiri 1913. Tokohnya adalah Syekh Ahmad Syurkati, fokus
kepada pendidikan dan dakwah. Yang keenam, Matla'ul Anwar, 9 Agustus 1916. Pendirinya Kiai Haji Mas Abdurrahman di Menes, Banten, fokus kepada dakwah. 7. Persatuan Islam, 12 September 1923, Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan, Bandung, Jawa Barat, dakwah dan pendidikan. 8. Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Dirinya adalah Kiai Haji Haddad Syekh Hasyim Asy'ari, Surabaya, Jawa Timur. Fokus kepada pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian nomor 9, Al-Wasliyah, 30 November 1930. Syekh Muhammad Yunus, berdiri di Medan, Sumatera Utara. Fokus kepada dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang 10 adalah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, atau bisa dikatakan ICMI. Berdiri tahun 1990 oleh Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie di Jakarta, fokus pada dakwah melalui jalur struktural dan birokrasi. Kemudian buku peradaban Islam pada masa modern itu ada 3. Yang pertama, arsitektur, yaitu di mana banyak sekali bukti-buktinya dari arsitektur itu sendiri. Masjid, kemudian ada benteng-benteng, kemudian arsitek-arsitek pada zaman sekarang mengambil dari contohnya arsitek-arsitek zaman klasik seperti yang ada di India, kemudian Turki, kemudian sampai di Indonesia saja mengambil contoh ataupun menyamakan untuk bangunan-bangunan masjid ataupun sekolah menyerupai dengan pada masa modern itu sendiri. Kemudian sastra, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sastra yang biasanya itu memberikan karya-karya di bidang sastra, syair-syair pada masa modern itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada kaligrafi. Kaligrafi yaitu banyak sekali font-font. Kalau sekarang dinamakan font, kalau dulu itu tulisan-tulisan kaligrafi, khat-khat yang dulunya itu masih belum bisa dipahami oleh umat Islam, tapi sekarang sudah bisa dipahami oleh umat Islam. Itu tulisan-tulisan Arab yang banyak sekali bentuk-bentuk dari yang lama kepada yang baru, jadi bisa dipahami oleh umat Islam untuk bisa membacanya. Dan seninya itu sendiri bisa ditampilkan, bisa dipandang oleh banyak orang. Itu bukti-bukti peradaban Islam pada masa modern. Khususnya kaligrafi biasanya dipajang banyak sekali di masjid ataupun di tempat-tempat aula universitas-universitas Islam yang banyak mengambil arsitektur dan kaligrafi pada masa modern. Selanjutnya, manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, ada menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan istihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman, nahwu, sharaf, fikih, usul fiqh, mantik, bahasa Arab, ulumul Quran, ulumul hadis, dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. Selanjutnya, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu,
sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan umat Islam. Selanjutnya, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Islam harus menjadi pelopor perubahan sebagaimana amanat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sama warga negara, dan ukhuwah basariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Alhamdulillah, materi demi materi sudah terselesaikan, dan alhamdulillah untuk materi yang terakhir ini adalah kebangkitan umat Islam. Semoga saja kita bisa mengambil sejarah masa lalu untuk menatap masa depan yang terang, yang bisa maju kembali, mengambil ibroh, mengambil hikmah dari masa lalu untuk semangat kita menjalani hidup selalu memberikan manfaat kepada manusia. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan berkah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.